Noval nggak ada. Nanti diceritain aja. Nazmi, Naila, siapa lagi? Mau kayak juga bodinya si Safik. Ya, oke. Cerita aja dik. Ya, yang bisa memotivasi. Safik. Warahmatullahi wabarakatuh. Eza. Ambil. Jadi sebelumnya tes. Jadi sebelumnya terima kasih pada BG Pak Lewat sudah hadir, sudah hadir dari keluarganya pada memandang dan tentunya para jauh. Alhamdulillah bisa menyempatkan hadir. Ustaz ya. Oke. Jadi sedikit cerita karena mungkin di sini juga nggak semuanya tahu program yang diambil ya. Jadi aku tuh ambil programnya namanya Master of Professional Studies. Jadi ketika lulus nanti dapat programnya gelarnya namanya Master of Professional Studies di bidang yang namanya real estate. Nah, jadi memang sekarang itu di Amerika ataupun di Eropa itu banyak sekali program yang diketahui kayak ngambil ekonomi gitu ya, atau ngambil manajemen aja, nah atau ngambil urban planning aja. Nah sekarang itu akan memungkinkan untuk dari program-program yang serupa. Karena juga melihat dari teman-teman, oh ada juga ternyata tembus ke Harvard gitu ya, ada yang tembus ke universitas lain yang ada di Amerika dan di Eropa, universitas top, dan sebenarnya nggak sesusah itu ternyata. Gitu. Jadi kemarin juga ngobrol sama teman-teman, ada masuk ke Wageningen University Belanda. Itu Indonesia tahun ini ada 120 orang, banyak banget kan. Terus ke Amerika sendiri tahun ini hanya di angkatan PKK itu ada 47 orang. Dan sekarang yang berangkat, yang lagi studi di luar negeri dari LPDP itu ada 4.700 orang. Jadi chance-nya itu sebenarnya besar nih sekarang gitu. Jadi kalau memang punya rencana studi keluar juga, itu sangat memungkinkan. Dan lagi-lagi kadang-kadang kesempatannya kalau masih kita belum pernah nyoba itu kelihatannya jauh, tapi semakin kita coba itu kelihatannya semakin dekat sih sebenarnya. Dan ya intinya itu yang benar-benar dipelajari. Terus yang kedua itu intinya yang aku rasain adalah tentunya usaha dan doa ya gitu. Kalau misalnya kita doa itu bagian dari usaha juga, karena ketika selalu ingat doa, jadi ini ada sesuatu yang luar biasa juga ya, hikmah dari doa. Ketika kita doa kan berarti kita doa misalnya 5 kali sehari lah ya. Nah itu buat kita tuh selalu jadi ingat kan gitu, sebenarnya tujuan kita sebenarnya sedang apa gitu. Jadi kita selalu fokus ke tujuan yang sedang kita pengen banget. Nah waktu itu kebetulan karena pengen banget online sama beasiswa, nah itu jadi dalam doa terus. Nah itu yang bikin kita jadi fokus terus sih. Nah mungkin untuk orang-orang yang tidak menjalankan agama, ya itu mereka perlu berbagai macam konsep kayak journaling lah, atau misalnya mindfulness dan lain-lain. Sementara kalau kita sendiri alhamdulillah ada konsep yang namanya doa, sehingga hal-hal yang kita pengenin gitu ya selalu ada di dalam pikiran kita. Terus yang ketiga mungkin satu lagi yang rasain itu hidup itu cukup cukup mencoba terus berulang kali. Kalau misalnya satu cara belum selesai berhasil, berarti bisa pakai cara yang lain gitu ya. Nah ini mungkin yang aku pelajari selama mencari beasiswa ini. Tapi intinya sih sangat bersyukur bisa ada kesempatan ini, karena memang untuk yang mendapatkan beasiswa LPDP sendiri itu diujikan untuk pulang gitu ya, setelah kuliah, dan sebenarnya dapat kesempatan juga untuk kerja selama setahun. Jadi itu yang mungkin yang bisa aku sharing. Jadi untuk terutama ponakan sih sebenarnya lesson learned-nya gitu ya, mungkin nggak jauh bangetnya, dan jangan ragu kalau mau nyoba. Dan kalau misalnya ada yang boleh tanya, sharing aja, karena selama proses beasiswa ini juga bikin aku kurang gak ragu-ragu kalau misalnya ada orang Cornell gitu, ya udah langsung ngechat orang Cornellnya. Terus kalau misalnya ada yang pernah beasiswa PDP, aku chat gitu, terus nyari program mentoring dan lain-lain. Jadi
kalau kita udah kepikiran ya langsung aja approach atau misalnya datangkan orang-orang yang relevan terkait program itu. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak atas kehadirannya, semoga dan mohon doanya tentunya kelancaran studi, karena insya Allah juga Siva nanti bakal nyusulnya di Januari, aku berangkat Agustus 2023, nanti Siva berangkat insya Allah kalau semuanya berjalan baik Januari 2024, karena housingnya juga kita lagi masih nyari, jadi intinya timelinenya cukup padat lah, karena kemarin baru dapat di Juni 2023, nah terus ini harus berangkat di Agustus 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berapa kalinya Pak? Maksudnya gini, berapa kali gagal? 4 lah. Belum berhasil. Ya, jadi yang lain 9. Ada yang 9. Maksudnya? Sembilan. Jadi 9 kali coba. Naila sudah. Apa? Kami tolong di perang Badar. Padahal ketika itu kalian sedang lemah. Fattakullah la'alakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah, maka engkau akan menjadi orang bersyukur. Jadi syarat bersyukur adalah takwa. Ya, saya ulangi dari awal ya. Kalau kita ingin ditambah karunia nikmat yang kita terima saat ini, maka janji Allah bersyukurlah. Nah, syarat bersyukur tadi 4. Ya, jadi jangan sampai kita disebut dikatakan Allah tadi orang yang ingkar, ya, kufur nikmat. Kufur nikmat itu justru akan memutus nikmat-nikmat yang lain yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit tambahan mengenai bagaimana kita harus menjadikan nikmat itu justru menambah ketakwaan kita. Ini ya, ada kisah Dzulkarnain. Ada di mana kisahnya? Di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi itu ada riwayat kisah Dzulkarnain yang kita tahu dia raja yang sangat berkuasa. Nah, ini saya ambil dari surat Al-Kahfi ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung 84 aja ya, karena ini 83 mengenai Rasulullah akan bercerita. Nah, di ayat 84, inna makanna lahu fil ardh wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberi kedudukan kepada Dzulkarnain. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami memberikan kepada dia sababa. Sababa itu jalan, juga bisa diartikan sebab. Maksudnya apa? Bahwa kekuasaan yang diterima oleh Dzulkarnain itu diberi oleh Allah, ya. Makan nalahu, kami berikan kepada dia kekuasaan. Jadi kekuasaan yang ada di tangan Dzulkarnain itu pemberian Allah. Kemudian Allah menyatakan dan diberi kepada dia jalan. Jadi tadi Tika menyebutkan dia belajar, dia ini, dia itu jalan untuk menuju kesuksesan. Tapi itu yang memberikan jalan Allah, ya. Allah memberikan jalan. Maka di ayat berikutnya 85, Fa'at ma'as sababa, maka dijalanilah jalan itu oleh Dzulkarnain. Jadi jalan yang diberikan Allah dijalani. Jika tadi jalan untuk menuju beasiswa tadi adalah dengan mengikuti tes, belajar dan sebagainya, termasuk doa orang tua. Orang tua itu bisa berdoa dan terinspirasi untuk berdoa itu karena digerakkan hatinya oleh Allah. Jadi kita jangan sampai kemudian misalnya nih ya, ini hebatnya, pinter, bisa lulus segala macam, ya. Iya, dia rajin sih, iya. Doa orang tua juga, iya. Ada satu yang lupa, Allah yang ngasih. Itu yang tadi syarat bersyukur pertama adalah meyakini bahwa ini ada datangnya dari Allah SWT. Nah, barulah yang lain-lainnya ya, bahwa kita
berbakti kepada orang tua, berterima kasih kepada sama manusia, menambah ketakwaan dan seterusnya. Nah ini catatan buat semua nih, sebetulnya bukan cuma yang ikut sekolah aja, bapak-bapak, ibu-ibu juga semua di sini. Kenikmatan yang diberikan Allah itu adalah kenikmatan yang harus disyukuri, dan syarat bersyukur tadi sudah disampaikan. Nah mudah-mudahan jika bisa menjadi jadi apa yang dia inginkan, gitu aja lah. Yang terbaik buat kita semua, terbaik buat Indonesia, ya. Ada dua ini pendapat. Menurut Jokowi, Presiden, orang-orang yang bukan WA ini besar ada di itu di berita, orang-orang yang ikut LPDP harus segera pulang. Pulang. Baru mau pergi di sini. Udah tiket pulangnya dong. Ya gitu. Ada lagi yang ngomong katanya buang-buangin uang negara katanya dia Kalau Anies Baswedan bilang kerja dulu, jangan langsung pulang. Maksudnya apa? Iya, Cari biar dulu mana. pengalaman, Iya, betul. buka jaringan. Ya, jadi ini Om nih ngobrol dengan teman-teman yang anaknya 2 orang, 3 orang apa sih dia menikah, menikah dulu nih. Dia cerita sebaiknya dia bilang ini teman kuliah dulu, suruh dia berkiprah di PBB, MIT, ketawa kan anak-anak. Dia biasa aja ngomong gitu kayak nggak ada ininya. Kita kan kaget-kaget kan. Tapi bagus dia, artinya apa? Itu Jadi biasa loh. internasional. Dia menganggap sesuatu yang wah gitu loh. Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak? Jadi Dia bilang anak step MIT juga ada yang kayak di gitu. sana menjadi pembicara PBB. tentang MIT. MIT ketinggian. Tentu tergantung sebetulnya. Penting usaha kita. Kalau memang Allah mengizinkan, insya Allah ada jalannya. Iya. Nah, apa yang dikatakan Anies Baswedan? Masuki lembaga-lembaga yang lembaga-lembaga dunia. Benar itu, sama dengan ngomongan teman lain. Masuki lembaga-lembaga dunia. Maksudnya apa? Untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak Indonesia yang lain. Itu. Tapi jangan nggak pulang. Anies Baswedan bukan bilang, jangan pulang nggak. Jangan segera pulang. Cari dulu pengalaman. Nah, ini masalahnya berapa lama? Berapa lama di Target. Jadi gini, selain 2 tahun itu ada lagi namanya Intensif. apa? Internship, Intensif dan apalah pokoknya lah. magang, Boleh tahun 2 tahun ya. Iya. Ya. 2 tahun itu. Dulu yang paling lama aja deh. Sifat buat nggak sama. 4 tahun. Jadi Dia tanggung intinya, 5 tahun. Orientasi kita pulang ya. Karena ada juga nih warga kita yang nggak pulang-pulang dari Eropa. Banyak. Ada 2 ya. Iya. Oh, warga kita Iya. sendiri iya benar. Lupa. Sayang Lupa. sebetulnya. Cuma masih terikat. Baru Karena 3 kebetulan- bulan. 3 tahun cuma. Tapi itu benar, itu kita harus pulang. Sebesar apapun gaji di sana, jangan sampai kita nggak pulang. Ya, karena kita harus ingat, apalagi yang PDP ya, karena dibayarkan oleh negara ya. Ingat dulu waktu lulus dari UI, diingetin tuh, kan lu tuh yang kuliah dibayarin sama pemerintah rakyat lo. Balikin. Terus sekarang mau bayar sendiri. Nah ini satu nih, ada ungkapan yang menarik yang selalu disampaikan ketika nih ya. Nih dengerin ya. Kemanapun kakimu melangkah, letakkan hatimu di sini, di tanah ini bersama bangsa ini, Indonesia. Ingat Indonesia. Mudah-mudahan ketika berhasil ya, Amin. kemudian bisa membawa apa istilahnya, nilai tambah untuk Indonesia, seperti halnya Habibie, sepertinya dulu juga Bung Hatta, mereka itu semua sekolah di luar negeri. Kalau dia mau enak terus, enak di sana, tapi dia melupakan itu dan bisa menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan Indonesia. Itu kita doakan semoga Dika tetap menjadi ayah dan orang tua yang soleh dan juga menjadi apa istilahnya menyumbang pada kemajuan agama di Indonesia dan juga dimanapun dia berada. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah turun